Tuhan, mohon izin saya melepaskan masker ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan tentunya perjalanan saya bersama istri dari Tretes. Akhirnya boleh tiba di tempat ini, mohon maaf untuk keterlambatan saya karena memang perjalanan saya tidak berani cepat ya, karena saya menggunakan sepeda motor. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus di tempat ini yang mempercayakan pada hari ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin sedang menyaksikan live streaming pada saat ini kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan dengan judul pribadi yang berkualitas. Itulah tema yang ingin saya sampaikan, ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan sore hari ini, sungguh saya sangat bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, di masa-masa seperti ini saya masih diberikan berkat kesempatan oleh Tuhan berjumpa dengan Bapak Ibu semua jemaat di tempat ini dalam keadaan sehat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan, yaitu pribadi yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Saudara untuk mengambil atau mempelajari ada satu tokoh dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Henok. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Henok, ya kita akan pelajari apa sih kelebihan daripada Henok sehingga hari ini sepertinya menjadi poin yang harus kita pelajari di sini. Ada banyak hal di sini, kita terlebih dahulu akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan memperhatikan ayat yang kelima. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah ayat yang memberikan penjelasan siapa Henok. Menurut Ibrani pasal 11 adalah Henok itu adalah orang kedua setelah Habel, yang disebutkan sebagai apa? Orang yang beriman. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Henok. Yang pertama, kita akan belajar tentang iman Henok. Ya. Arti Henok sendiri adalah guru. Saya mencari literatur beberapa arti nama ini yang lebih dekat memahami makna kalimatnya adalah dia punya arti nama guru. Ia adalah orang pertama dalam Alkitab yang disebutkan sebagai orang yang diangkat oleh Tuhan. Nah, poin ini membuat saya merenungkan begini. Henok itu luar biasa. Dia hidup-hidup diangkat oleh Tuhan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ya mari kita lihat Kejadian pasal yang kelima. Kenapa Henok ini perlu kita pelajari? Kejadian pasal kelima, kita akan mulai baca ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal yang kelima, kita juga melihat sebuah catatan yang sangat luar biasa dari Henok. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah dan mengalami kemerosotan, baik secara moral, baik secara spiritual. Dan umur manusia terus mengalami kemerosotan. Bahkan perilaku manusia karena dosa, perhatikan, karena dosa, perilaku manusia itu semakin jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Henok berperilaku, bagaimana Henok hidup. Setelah usianya 65 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Metusalah. Dan Alkitab juga mencatat anak yang bernama Metusalah ini umurnya terpanjang yang ada di Alkitab. Ya, 969 tahun umur daripada Metusalah. Namun bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagian pertama yang patut kita pelajari dari Henok adalah dicatat di dalam Ibrani tadi karena iman. Ya. Iman inilah bagian pertama yang kita pelajari. Iman itu saya menuliskan di sini yakin akan apa yang kita harapkan dan pasti akan apa yang tidak kita lihat. Kalau penjelasan dalam Ibrani tadi dikatakan sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, Ibrani pasal 11 ayat 1, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi saya di sini mengambil satu kesimpulan yang mungkin sedikit berbeda. Tetapi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami maksud kalimat ini. Iman itu yakin akan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus yakin dengan sesuatu yang kita harapkan dulu. Dan memiliki kepastian tentang apa yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi kita harus memiliki sebuah keyakinan. Aku yakin bahwa sesuatu yang aku harapkan itu terjadi. Sekalipun saat ini aku belum melihat. Itulah iman. Jadi penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menghadapi situasi kondisi yang terjadi saat-saat ini. Iman itulah yang harus kita terus pegang. Terlebih ketika kita menghadapi situasi yang tidak menentu, jangan pernah lepaskan imanmu untuk percaya kepada campur tangan Tuhan dalam seluruh keberadaanmu. Katakan amin. Jadi harus percaya sepenuhnya. Engkaulah pemelihara hidupku. Engkaulah yang mengatur seluruh hidupku. Tidak pernah meleset Tuhan mengatur hidup kita masing-masing. Tuhan itu mengatur dengan sangat luar biasa. Sebab Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu persis kita akan jadi seperti apa. Satu ketika saya merenungkan tentang hidup kedua anak yang Tuhan percayakan dalam hidup rumah tangga kami. Tetapi akhirnya kami mengambil satu kesimpulan. Tuhan sudah punya jalannya untuk anak-anak itu. Tuhan itu sudah punya jalannya untuk anak-anak itu. Kami sebagai orang tua itu tinggal istilahnya memfasilitasi sebagai fasilitator di mana anak-anak itu supaya tetap hidup berserah kepada Tuhan. Mereka punya keinginan, mereka punya permintaan begitu banyak, tetapi saya selalu mengarahkan kepada mereka semua. Kamu boleh punya keinginan, kami boleh punya banyak kemauan, tapi belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Dengan sebuah sikap, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu, jadi Henok ini kenapa boleh kita contoh dalam kesempatan hari ini menjadi pribadi yang berkualitas. Karena Alkitab sudah menjelaskan Henok hidup oleh iman. Selama 300 tahun kemudian dikatakan yang kedua, hidup Henok itu bergaul dengan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kata bergaul sebenarnya yang dimaksudkan di Kejadian pasal yang kelima tadi, itu memiliki makna berjalan bersama Tuhan. Ikuti saya, berjalan bersama Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, memang kaki kita itu berapa besar sih? Kok kita ini berani mengatakan aku mau berjalan bersama Tuhan?
aku terlalu ketinggalan dong. Gitu. Karena kaki Tuhan itu begitu besar, sedangkan kakiku begitu kecil. Jangan pernah memaknai kalimat dengan makna yang seperti itu. Berjalan bersama Tuhan itu artinya kita selalu menyelaraskan hidup untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Coba tirukan dengan saya. Berjalan dengan Tuhan adalah menyelaraskan hidup untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Coba kita perhatikan di sini Henok. Henok pada waktu itu sudah hidup di masa manusia itu semakin merosot imannya, semakin merosot moralnya, semakin merosot spiritualnya. Tetapi kita bisa melihat Henok tetap memposisikan dirinya untuk terus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bahkan hidup Henok juga seperti kita pada umumnya. Karena dikatakan dia masih memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Artinya dia secara fisik, secara jasmani tetap melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai orang tua. Tetapi kita melihat di sana, ia bergaul dengan Tuhan. Waduh, kalau kondisi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sungguh saya bersyukur. Karena akhirnya saya bisa melihat kualitas hidup seseorang. Baik itu seorang pendeta maupun seorang warga jemaat. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya ABCD di saat-saat seperti ini. Kita akan bisa tahu kualitas seseorang. Walaupun sebenarnya kita pun tidak boleh menghakimi. Tetapi paling tidak itu menjadi kita lebih mawas diri. Oh ternyata dibukakan Tuhan ini seperti ini seperti itu. Itu Bapak Saudara. Jadi kita bisa lihat dengan jelas tentang kehidupan seseorang yang ada di sekitar kita. Memang saat ini masih zaman anugerah, tetapi jangan terlena. Ini juga adalah zaman penantian bagi kita. Saya beberapa waktu ini juga cukup sedih, terkejut ya atas berita yang kita dengar. Tentunya Bapak Ibu memperhatikan berita di media tentang peristiwa yang ada di Sulawesi Tengah. Bagaimana kejadian yang sangat tragis dan menyedihkan, dan itu boleh kita kategorikan sebagai perbuatan yang sangat tidak manusiawi, sangat kejam, sangat keji gitu ya. Tetapi Tuhan izinkan semua itu boleh terjadi agar setiap kita yang boleh menyaksikan ataupun boleh mendengarkan berita itu tetap harus mawas diri, harus memperhatikan hidup kita, jangan kita terlena. Satu kali kelak kita pasti mati. Kita tidak tahu dengan cara apa kita akan mati. Tetapi mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan. Belajar terus, Tuhan biarlah apa yang aku lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus memasuki masa-masa yang sangat berat, ia berdoa di Bukit Zaitun, di satu taman yang bernama Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Itulah permohonan Tuhan. Kalau boleh, Tuhan punya keinginan sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya itu. Dia punya keinginan kalau boleh, lewatkan itu. Tetapi kalimat itu tidak berhenti pada pernyataan itu. Disambung dengan kalimat selanjutnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu penyerahan Bapak Saudara. Ia tahu akan terjadi hal yang berat. Dia pun juga berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Sampai 3 kali kalimat yang sama diucapkan Tuhan. Itu penderitaan yang berat, kalau boleh. Tetapi kita bisa belajar Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, biarkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi poin kedua yang kita bisa belajar dari Henok. Pertama, dia hidup oleh iman. Yang kedua, dia bergaul dengan Allah. Bergaul di sini artinya dia berjalan bersama Allah, menyelaraskan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Puji Tuhan, bagian yang ketiga. Saya cepat Bapak Ibu Saudara.
Jadi bagian yang ketiga kita kembali kepada Ibrani pasal 11 tadi. Ayat yang kelima di bagian akhir. Dikatakan sebagai berikut. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Hidup Henok berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang sungguh wow gitu ya, luar biasa. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saya pikir inilah goal saya. Saya pun tidak ingin Matius pasal yang keberapa yang terkenal itu yang Matius yang terkenal itu bilang nih, "Nyah kamu Roni, ketoke kamu tuh api, jelek-keteke atau bahasa asing ya. Enggak karuan gitu ya. Ternyata ya hanya begitu. Wes, kamunya. Waduh. Rasanya paling enggak enak ya. Kalau ditolak gitu rasanya enggak enak. Tentunya saya pun rindu. Roni, ayo masuk. Karena aku berkenan di hadapannya. Maka Tuhan bilang, ayo masuk. Tentunya Bapak Ibu Saudara semuanya kan mau toh. Kalau ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang begini. Ayo masuk, ayo. Sambutannya bukan saudara, masuk oh. Bukan, tapi sambutannya dengan hangat. Ayo masuk, ayo masuk. Wah rasanya kita ini lega Bapak Ibu Saudara. Satu ketika di Alkitab ini ada cerita yang menarik. Di Matius pasal di Lukas pasal yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan di sini. Saya akan segera akhiri ya khotbah saya. Lukas pasal yang ke-10. Ada kakak beradik yang bernama Maria dan Marta ayat 38 sampai 42. Saya akan baca bagian perikop ini. Ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Mohon maaf untuk mungkin ada di tempat ini yang bernama Maria ataupun Marta di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu yang punya nama ini sedang tidak saya gosipkan dengan perikop ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya nama diperbarui Tuhan. Pribadinya diperbarui Tuhan. Tetapi untuk menjelaskan perikop ini saya harus tetap menggunakan nama ini. Ya, Marta dan Maria. Yesus dalam perjalanannya bersama para muridnya, inilah misi Yesus untuk memberitakan kabar baik. Dia pergi dari kota ke kota, dari kampung ke kampung dengan luar biasa. Tibalah di salah satu tempat, kalau di kitab yang lain dijelaskan ini daerah Betania. Sampailah di satu tempat di rumah Marta dan Maria. Siapa yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus? Marta. Bahkan Marta ini boleh mengundang Tuhan bersama para muridnya untuk ada tinggal di rumahnya. Mari kita perhatikan ini. Ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta yang menerima Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di rumahnya. Dan Marta ini mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan di ayat yang ke-39. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini ada cerita yang menurut saya sebetulnya agak-agak aneh gitu.
Marta sibuk melayani karena Yesus adalah tamunya. Pada umumnya seperti itu. Semua orang kalau kedatangan tamu itu sudah, apalagi yang sudah dijadwalkan. Ada tamu dari luar kota umpamanya. Saya tanggal sekian, jam sekian saya akan datang. Itu sudah di-prepare sebelumnya. Dipersiapkan entah para ibu itu akan masak apa yang, apalagi tamunya itu seseorang ya spesial gitu ya. Pasti akan dipersiapkan segala sesuatunya. Itu hal yang wajar. Dan Marta itu melakukan hal ini. Jadi Tuhan Yesus sebagai guru yang datang ke rumahnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia jamu dengan baik, tetapi persoalan di sini ada cerita yang terjadi. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, suruhlah Maria itu loh, yang sedang duduk di kakimu itu loh, untuk membantu aku. Aku nih sibuk, aku nih melayani, dia membiarkan aku melayani. Ya gitu ya. Ternyata sisi lain dari Marta ini, dia berpikir, ketika dia sudah melayani, itu sudah melakukan yang terbaik. Melayani dalam sebuah pekerjaan Tuhan, dimanapun itu hal yang baik. Termasuk hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, termasuk tadi Bapak yang memimpin pujian, para pemain musik yang saat ini LCD, termasuk Bapak Ibu Saudara hari ini, semuanya melayani Tuhan. Itu hal yang baik. Tetapi jangan pernah terkecoh dengan istilah pelayanan. Nah tentunya saya ingin mengingatkan dengan kasus Marta ini untuk kita semua perhatikan. Marta begitu sibuk sampai ia lupa untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Justru Maria yang sepertinya tidak melakukan apa-apa. Ini yang justru Tuhan Yesus puji. Maksud saya kenapa tema hal yang harus kita pelajari dari Henok karena ia berkenan. Saya mengambil contoh tersebut. Ada banyak orang berpikir kalau sudah melayani ke sana kemari itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu bukti bahwa Marta tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hatinya tertuju kepada proyek, hatinya tertuju kepada pekerjaan-pekerjaan, tetapi tidak tertuju kepada Tuhan Yesus yang sedang hadir di rumah itu. Berbeda dengan Marta, dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Bapak Ibu saya percaya kalau disuruh Bapak Ibu memilih, Bapak Ibu lebih suka ditemani pemilik rumah atau lebih suka ditemani rawon dan pecel. Tetapi yang punya rumah pergi. Jujur jawab, lebih suka yang rawon ya. Loh Bapak Ibu mau bertamu di situ kan bukan untuk cari rawon. Tapi cari pemilik rumah. Untuk apa? Berbicara. Untuk sharing. Saya pun tidak akan mau datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Tapi mohon maaf saya bukan minta diundang ya. Undangan aku, enggak. Maksud saya ketika saya datang untuk bertemu seseorang, orang itu yang saya utamakan untuk saya bisa bertemu. Bukan sesuatu dari orang itu yang ingin diberikan kepada saya. Bukan, karena ada sesuatu yang ditaruh dari hati saya yang harus saya sampaikan. Dan itu semua bisa tidak tersampaikan ketika orang itu tidak membuka hatinya untuk mendengar apa yang akan saya sampaikan. Contoh, saya datang ke rumah A, Bapak A gitu. Wow, pertamanya sambutannya, wah puji Tuhan Bapak datang sini, dia senang memang. Oh ya silakan duduk, tunggu sebentar Pak, dia ke belakang. Dia ambil mungkin sirup merah yang manis buat saya. Dia taruh sambil mempersilahkan saya untuk minum. Terus Pak maaf ya sebentar ya, saya ke belakang lagi. Dia ke belakang, ternyata dia tuh cari sesuatu makanan yang jauh dari rumah. Saya masih di ruang itu sendirian. Padahal segera saya ingin menyampaikan pesan-pesan itu. Dia datang bawa semangkok makanan. Pak ini anget Pak, enak sekali Pak, ayo Pak makan. Wah sebagai hamba Tuhan dijamu itu rasanya kita seneng ya. Terus akhirnya karena sudah dijamu saya makan. Terus dia bilang Pak saya permisi ya Pak ya sebentar lagi. Dia keluar lagi. Sirupnya wis habis. Mie-nya udah mulai, mangkok tadi katakanlah mie gitu. Mie udah habis saya mulai kenyang. Sambil nunggu Bapak ini kemana ya. Udah datang-datang. Pantat saya sudah panas. Dia datang dedek. Maaf ya Pak ya,
minta maaf Pak tadi saya nih. Ternyata dicari lagi oleh-oleh. Langsung saya, Pak, saya mohon maaf ya Pak ya. Saya ini loh ada kegiatan lain. Oh gitu ya Pak, lah kok buru-buru? Lah saya enggak buru-buru Pak, dari tadi saya nunggu Bapak. Bapak pergi aja kemana-mana aja. Sudah nanti lain waktu next saya datang lagi. Apa yang didapat oleh Bapak itu? Dia memang menjamu saya luar biasa. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan pesan yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya pergi pulang. Itu yang dilakukan Marta, Bapak Ibu Saudara. Maria berbeda. Dia mendengarkan perkataan Tuhan. Mana lebih penting? Mendengarkan perkataan Tuhan atau sibuk ke sana kemari? Menyuarakan perkataan kita. Saya percaya Bapak Ibu akan memilih lebih baik kita mendengar perkataan Tuhan. Kenapa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Justru itulah yang membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ngerti hatinya Tuhan, ngerti pikirannya Tuhan. Karena adanya intimitas, karena adanya hubungan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ingin berkenan di hadapan Tuhan, sediakan hidup untuk dekat dengan Tuhan. Jangan sibuk ke sana kemari mengikuti keinginannya sendiri. Yang kita pikir itu sudah untuk Tuhan, belum tentu. Ada banyak orang akhirnya melakukan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya bukan melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Jadi 3 hal hari ini yang perlu saya sampaikan yang menjadi kesimpulan kita. Iya. Yang pertama, kehidupan Kristen yang berkualitas adalah sebuah kehidupan kekristenan yang fokus atau beriman kepada Kristus dalam apapun situasi yang terjadi. Jadi yang pertama kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, kehidupan kekristenan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang fokus beriman kepada Kristus. Apapun situasinya yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetap Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, mari memposisikan diri kita itu hidup menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berkenan kepada manusia, tetapi berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kekristenan yang berkualitas adalah menyelaraskan, ya ini kurang jelas ya, menyelaraskan perjalanan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Menyelaraskan perjalanan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Ibu Bapak Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dalam mengikuti ibadah streaming ini diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya adalah orang-orang yang berkualitas. Ya. Orang-orang yang senantiasa punya kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, beriman lebih lagi, berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau bolak-balik itu silahkan. Wes aku tak berkenan sih Pak, baru beriman, monggo. Aku tak beriman sih lah, baru berkenan, monggo. Baru bergumul, monggo. Bergaul, monggo. Silakan itu mau diputer-puter, enggak masalah. Tapi hari ini saya menempatkan iman dulu, ya iman, lalu kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup berjalan, ya menyelaraskan seluruh hidup kita ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan renungkan kebenaran firman Tuhan agar setiap pribadi kita terus menjadi pribadi yang berkualitas, hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala atau pimpinan setempat.